Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Putri Triana dengan NIM 190060092. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UAS konseling perkawinan saya terkait interaksi dan komunikasi dalam perkawinan. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya yang pertama itu ada pentingnya interaksi positif dalam perkawinan. Yang kedua ada menerapkan komunikasi positif. Dan yang ketiga itu ada kesalahan dalam berinteraksi dengan pasangan. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas terkait pentingnya interaksi positif dalam perkawinan. Di mana ketika seseorang pasangan mempersepsikan hubungan secara positif, maka bertahanlah suatu hubungan baik. Sedangkan pasangan yang mempersepsikan hubungan secara negatif, maka akan merasa kurang diprioritaskan atau merasa diduakan. Persepsi negatif terhadap interaksi sosial yang muncul tersebut bisa menimbulkan kecemburuan pada pasangan yang disebabkan adanya kehadiran pihak ketiga yang identitasnya itu pun tidak jelas. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait menerapkan komunikasi positif, di mana individu yang sudah menikah diasumsikan telah mampu berkomunikasi interpersonal secara baik di dalam pernikahannya. Kesadaran akan diri sendiri dan pasangan menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk lebih berkomunikasi secara diadik. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri mampu memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Saat ini masih banyak pasangan suami istri yang saling berupaya menjaga keharmonisan kehidupan pernikahan, namun memiliki komunikasi interpersonal yang kurang baik. Faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal diantaranya yang pertama itu ada percaya. Rasa percaya pada diri seseorang akan muncul jika ia memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak akan dikhianati oleh pasangannya. Semakin besar rasa percaya yang dimiliki seseorang, maka semakin mudah orang tersebut membuka diri kepada pasangannya. Yang kedua ada perilaku suportif. Hal ini akan meningkatkan kemampuan komunikasi, di mana ciri-ciri dari perilaku suportif yaitu kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan, baik pikiran maupun perasaan, tanpa menilai atau mengecam kelemahan pasangannya. Yang selanjutnya menyampaikan keinginan untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah dengan pasangannya. Dan yang selanjutnya ciri dari suportif ini yaitu spontanitas, di mana sikap jujur tidak terencana dan tidak memiliki tujuan tertentu. Serta di sini mampu merasa empati dengan pasangannya. Yang ketiga ada sikap terbuka, di mana kemampuan dalam melakukan penilaian secara objektif. Kemampuan dalam membedakan sesuatu dengan mudah, memahami isi, mencari informasi dari berbagai sumber, memiliki keterbukaan dalam mengubah pikiran, serta mampu profesional. Dan terdapat aspek-aspek dari komunikasi interpersonal, diantaranya ada keterbukaan. Dan selanjutnya ada empati, serta ada sikap mendukung terhadap pasangan tersebut. Oke, selanjutnya kesalahan dalam berinteraksi dengan pasangan. Hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik menurut Laswell. Komponen-komponen komunikasi adalah sebagai berikut, di mana ada sender atau pengirim, atau bisa disebut sebagai komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Selanjutnya ada message atau pesan, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang ketiga ada channel atau saluran, di mana media pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan nada atau suara. Yang keempat ada penerima atau receiver. Ini merupakan pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Dan yang terakhir itu yang kelima ada umpan balik, yaitu feedback. Adalah bagaimana tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang telah disampaikannya. Selanjutnya, mengapa ya bisa ada kesalahan dalam komunikasi dengan pasangan?
Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi agar tidak terjadi kesalahan tersebut. Nah, di sini yang pertama ada perkembangan. Sebagai seorang komunikator harus memperhatikan pengaruh perkembangan usia, bahasa, dan proses berpikir dari komunikasi. Jadi, seorang bidan dalam berkomunikasi harus memperhatikan hal-hal tersebut agar komunikasi berjalan dengan baik. Kedua, ada persepsi, di mana pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, ada nilai, di mana standar yang mempengaruhi perilaku tersebut. Yang keempat ada latar belakang sosial budaya, di mana budaya membatasi seseorang dalam bertindak dan berkomunikasi. Contohnya saja budaya Jawa, di mana orangnya cenderung tertutup dibandingkan dengan budaya Sumatera atau sejenisnya. Yang kelima ada emosi, di mana emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian, di mana antara individu akan berbeda dalam meluapkan emosinya, bisa dalam bentuk diam ataupun dalam bentuk ungkapan. Yang keenam ada jenis kelamin, di mana Tanet 1990 mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam komunikasi. Perempuan berkomunikasi untuk membangun dan mendukung keakraban, sedangkan laki-laki berkomunikasi untuk mendapatkan kemandirian aktivitasnya. Ketujuh ada pengetahuan. Hal ini dapat diketahui bersama bahwa tingkat pengetahuan mempengaruhi penerimaan atau respon verbal. Karena orang yang berpengetahuan akan mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan yang tidak berpengetahuan. Yang kedelapan ada peran dan hubungan, di mana gaya komunikasi akan berbeda tergantung dengan peran yang disandang antar komunikator dan komunikan. Ketika seseorang mempunyai peran dalam suatu lingkungan, maka ia akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam memutuskan suatu perkara, karena dia mempunyai kewenangan. Yang kesembilan ada lingkungan, di mana lingkungan interaksi berpengaruh terhadap komunikasi efektif. Suasana dan privasi akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkomunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi yang sifatnya pribadi di tempat terbuka, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan lancar, karena klien akan merasa malu atau takut rahasianya diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu jarak, di mana jarak merupakan tata ruang yang mempengaruhi komunikasi, terutama dalam rasa aman dan kontrol. Kalau dalam berkomunikasi ada jarak, baik dari ruangan maupun waktu, maka hasilnya tidak akan optimal, karena komunikator tidak bisa secara leluasa menyampaikan pesannya tersebut. Oke, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki hubungan yang positif, maka akan menjadikan sebuah komunikasi interaktif yang positif. Begitupun sebaliknya, jika hubungan seseorang itu negatif, maka secara tidak langsung akan menjadikan komunikasi negatif dalam sebuah perkawinan tersebut. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.